sholat dimanapun, kapanpun itu bisa halal gitu loh. Kalau lu di Saudi pun orang sholat di mana-mana cuy, ya di pelataran, di pinggir jalan, ya di lobi hotel. Padahal ria itu urusan hati. Liburan Atta Halilintar di Cina mendadak berubah jadi perbincangan panas di media sosial. Sebuah video memperlihatkan Atta menunaikan sholat di depan toko yang masih beroperasi. Ia terlihat sedang melaksanakan sholat, sementara orang-orang berlalu lalang di sekitarnya. Kontras antara aktivitas ibadah dan suasana publik itu langsung memancing beragam reaksi netizen yang budiman. Sebagian memuji ketepatan waktu ibadahnya, namun tidak sedikit pula yang menyoroti pemilihan lokasi yang dinilai kurang pantas dan terlalu terbuka untuk konsumsi publik. Sorotan kemudian datang dari psikolog Lita Gading yang menanggapi fenomena tersebut dari sudut pandang psikologi sosial bukan agama. Ia menilai ibadah sebaiknya dilakukan tanpa unsur pamer dan tidak selalu perlu dipertontonkan di ruang publik kecuali pada momen tertentu. Menurutnya, musafir tetap memiliki pilihan tempat yang lebih layak atau keringanan dalam ibadah. Meski mengapresiasi niat taat beribadah, ia mengingatkan agar aktivitas spiritual tidak bergeser menjadi konten. Lita Gading juga menegaskan perannya sebagai pengamat sosial yang menanggapi isu viral secara terukur, serta mengingatkan netizen yang berbakti untuk bersikap cerdas dan santun di media sosial. Guys, aduh, saya baru lihat nih tadi. Jadi katanya siapa? Atta Halilintar sembahyang atau sholat di umum ya, maksudnya di pelataran umum ya. Dan itu ada banyak hujatan, ada pro kontra nih. Oh, katanya dia tepat waktu sholatnya begini. Nah, ini kita dalam kajian psikologi, bukan kajian agama ya. Kalau kajian agama, sholat tepat waktu itu boleh-boleh aja. Tapi ada syaratnya juga. Sholat atau beribadah itu tidak perlu ria. Nah, ria itu apa? Pamer. Nah, gitu loh. Jadi sebaik-baiknya orang beribadah, sebaiknya tidak dipertontonkan kepada orang banyak ya, pada situasi tertentu ya, kecuali sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri mungkin dan sebagainya. Tapi untuk pribadi dia sendiri ya lebih baik ya dia melipirlah ke mall atau apa kalau dia sedang dalam perjalanan atau musafir gitu ya. Dan kan bisa dikodo atau dikosor atau di apa gitulah istilahnya, betul nggak sih guys? Nah, oke, kita tidak mengomentari itu. Mudah-mudahan ada Ustadz ya yang melengkapi bahasan saya ini. Kalau secara psikologis nih guys, orang melihat dia beribadah di muka umum atau di pelataran yang tidak selayaknya untuk sholat, ya ada di taman, ada di mana gitu ya, yang kita lihat. Saya tidak mau terlalu mengekspos dianya itu seperti apa. Oke. Di sisi lain, dia mungkin satu itu taat beribadah dan dia tidak mau tertinggal waktu sholatnya. Itu bagus ya, itu baik, kita appreciate masalah itu. Tapi yang kedua itu jangan sampailah seperti itu gitu. Jadi kayak terkesan itu membuat konten jadinya gitu. Yang akhirnya itu tidak baik untuk dikontenkan kalau yang namanya ibadah. Kalau menurut saya guys ya. Jadi guys, gimana menurut kalian? Apakah itu pantas dilakukan atau tidak? Kalian jangan bilang saya ikut campur dan sebagainya. Saya pengamat sosial, ada di sosial media yang viral, saya pasti komentarin. Dan itu pun saya akan uji dengan tim saya. Apakah ini layak diekspos atau tidak ya? Jadi apabila saya sudah berkomentar, artinya sudah membuat kegaduhan di dalam sosial media. Seperti itu, oke? Jadi saya tidak sembarangan mempublish atau mengomentari masalah itu. Masalah yang ada di sosial media. Itu pun di-create oleh tim saya. Yang terdiri dari pengacara, ada polisi, ada cyber, dan ada segala macam. Jadi hati-hati masuk akun saya. Kalau Anda tidak sopan dan Anda memberikan satu hujatan-hujatan, nanti diciduk, oke? Jangan, hati-hati. Kita berteman guys, berteman untuk kebaikan di sosial media. Oke guys, yuk
kita cerdas dan kita cermat dalam bersosial media. Untuk apa? Untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Banyak loh positifnya kita bersosial media. Seperti banyak sekali lah pokoknya, nggak usah diomongin. Tapi banyak juga yang negatifnya. Nah, oleh hujatan-hujatan. Dan hati-hati, sekarang sudah ada undang-undang orang-orang yang menghujat masuk kandang. Salam Tita Gading. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akun Rius ini mengatakan, waduh, ini serius, si Atta Halilintar kenapa harus di depan toko orang katanya. Nah, di sini ada captionnya, Atta Halilintar sholat di depan toko di Cina. Ya, mungkin Atta ini seorang yang taat kepada agamanya, teman-teman. Jadi dia sholat di depan toko orang seperti ini juga, atau mungkin tidak ada tempat sholat di sana, ataupun jauh, atau bagaimana, teman-teman. Nah, tetapi banyak menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Nah, tetapi menurut kalian bagaimana dengan sikap Atta ini? Apakah ini sesuatu yang biasa saja ataukah yang tidak biasa, teman-teman? Ini dia yang lagi viral, Atta Halilintar yang sedang liburan di negara Cina. Ketika liburan sudah masuk waktu sholat, Atta memberhentikan diri untuk segera sholat di depan toko Cina dan menimbulkan pro and kontra. Ada yang bilang Atta itu pencitraan. Di negara Cina itu kan mayoritasnya non-muslim. Mungkin aja di sana memang buat ibadah sholat itu susah. Mending kita introspeksi diri. Sholat kita udah benar atau belum, terus tepat waktu atau belum, dibanding kita menghujat orang lain. Siapa bilang orang yang nampaknya pandai, berilmu, itu selalu bijaksana? Enggak. Contohnya adalah ini di video, menurut saya ini tidak bijaksana. Dia tidak bijaksana karena apa? Karena saat liburan di luar negeri dia melakukan ibadah di lorong sebuah toko, depan toko, di pinggir jalan, di sebuah taman, di bawah pohon. Itu menurut saya tidak bijak. Padahal dia bisa memilih saat dia sholat zuhur, saat dia makan siang di suatu tempat, dia cari privat room, bisa sholat di situ. Saat asar pun menjelang makan, sore umpamanya, ya aturlah waktu dia di tempat privat gitu, bisa. Enggak di lorong-lorong mall, di depan toko, di pinggir jalan. Ya kan, jadi ingat, tidak semua orang yang tampaknya berilmu dan pandai dan kaya dan public figure itu bisa bijaksana. Gue nggak tahu siapa namanya, pokoknya yang di Gen Halilintar ya, nggak tahu yang personil keberapa ya. Gue bingung ya sama netizen ya, apapun postingan tentang ibadah, siapapun itu, mau lu sendiri ya, pasti ada aja yang nyinyirin kalau lu tuh ria. Padahal kalau yang namanya ibadah, atau apalagi nih Gen Halilintar followernya banyak, lu kan nggak tahu kalau dia tuh pengen, niatnya ya pengen nunjukin ini sholat di pinggir jalan tuh boleh, tahu ya kan. Maksud dia tuh ya, sholat dimanapun, kapanpun itu bisa, halal gitu loh. Kalau lu di Saudi pun orang sholat di mana-mana cuy ya, di pelataran, di pinggir jalan ya, di lobi hotel. Padahal ria itu urusan hati, dan urusan hati itu yang tahu cuman dia dan Tuhannya. Itu ya cara dakwahnya dia gitu loh. Kan kalau kita ibadah itu kan bisa yang sir dan siar gitu. Kalau sir itu ya buat kita pribadi ya, kita sembunyiin, tapi juga ada siar cuy, niat dia mungkin ya dakwah gitu loh, nyinyir mulu lu. Ini kan lagi ramai ya masalah Bang Atta Halilintar tuh sholat di pinggiran, di emperan toko di Cina, di Tiongkok kalau nggak salah guys ya. Banyak yang bermasalahkan, banyak yang pro dan banyak yang kontra. Sebenarnya guys ya, dilihat dari sisi positifnya aja ya. Terus ada yang komen ya, banyak yang komen kenapa harus diupload ya, salahnya diupload di media sosial. Guys, Atta Halilintar tuh kan selain pengusaha, setahu gua kan dia kan juga seorang influencer di media sosial. Namanya influencer guys ya, influence, mempengaruhi. Siapa tahu tindakan atau aksinya tersebut bisa menginspirasi orang-orang muslim ya untuk tetap taat melaksanakan ibadah sholat walaupun dimanapun. Terutama bagi para Gen Z nih ya, mungkin yang kebanyakan yang jarang juga atau jarang melakukan sholat atau sering meninggalkan ibadah sholatnya karena mungkin jalan-jalan ke sana ke sini kemana gitu guys, sampai meninggalkan ibadah sholatnya. Jadi guys, hal-hal yang positif itu sebenarnya dilihat aja, cukup dilihat dari sisi positifnya guys. Kecuali itu hal-hal yang buruk itu barulah mau dilihat dari sisi positif
positifnya silakan, mau dilihat sisi jeleknya juga silakan. Tapi kalau hal-hal yang baik gitu ya, apalagi yang namanya ibadah guys ya, sebaiknya tetaplah dilihat dari sisi positifnya aja guys. Jangan terbiasa untuk berprasangka buruk, menduga hal-hal yang tidak baik guys, atau menduga hal-hal yang jelek guys ya terhadap tindakan atau aksi seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang baik. Oke teman-teman, tapi gimana pun guys ya, gue ingin mendengar komentar kalian mengenai aksi atau juga video Atta Halilintar yang sholat di emperan toko di Cina ini guys.